Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqasy syamsa wal qamara husbana. Allazi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Hadirin sidang jamaah Isya yang insyaallah dilanjutkan tarawih nanti yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu, menjadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan yang penuh keberkahan, di mana diturunkannya Al-Quran sebagai panduan kehidupan. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang seluruh umat Islam sudah membangun komitmen akan menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, baik di dalam melaksanakan peran kehambaan Abdullah maupun di dalam melaksanakan tugas kehalifaan dalam berbagai profesi, dalam berbagai pekerjaan. Nabi dan Rasul yang membawa Islam sebagai nilai yang dicontoh dan dilatihkan kepada umatnya, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah, masjid ini kalau tidak salah namanya Dakwatul Khair ya. Wah, luar biasa sebenarnya namanya. Tadi waktu ditelepon, tadi ya Pak Imam, ditelepon Pak Imam untuk mengingatkan bahwa saya diberi amanah untuk berdiri di mimbar yang mulia ini. Langsung saya berpikir, kayaknya dekatnya UIT ini masjid. Karena bapak-bapak, ibu-ibu para jamaah, saya pernah di Universitas Indonesia Timur mulai tahun 2011 sampai 2014. Jadi saya biasa sholat di sini, ya, biasa sholat Jumat, ya. Jadi secara emosional atau aura gelombang emosi saya sebenarnya ada terekam di sini. Karena temuan ilmu pengetahuan bahwa apa yang dilakukan pada suatu tempat itu dia seterekam pada suatu tempat, terekam di memori dan terekam di seluruh sel-sel tubuh kita. Makanya ayat itu yang mengatakan bahwa di akhirat nanti itu tidak perlu ini yang bicara. Sel-sel tubuh kita merekam seluruh apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Ya, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun dan seterusnya. Bukan lagi mulut yang bicara, tetapi bukti dari apa yang terekam di sel-sel kita itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah. Setiap perputaran waktu ada waktu-waktu istimewa yang diberikan oleh Allah. Disitulah marah rahman dan kasih sayangnya Allah. Dalam satu tahun ada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Dalam satu bulan ada hari Jumat yang kita sepakati juga bahwa hari Jumat itu penuh dengan kemuliaan. Dalam satu pekan ya ada hari-hari tertentu juga disunahkan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Dalam perputaran waktu 24 jam ada waktu-waktu sholat. Jadi insya Allah yakin bahwa kita nanti akan meninggalkan
dimensi dunia ini pindah ke dimensi lain, yakin ketika kita melakoni perintah apa yang diwajibkan oleh Allah, misalnya salat, sekarang banyak yang kita saksikan sementara sujud di salatnya kemudian dipanggil, itu luar biasa. Karena kita harus yakini bahwa dunia ini hanya sementara. Nabi bilang rambugis lino nasa lepak-lepak ngemi, ya. Masih ada 3 terminal yang akan kita hadapi, dan keselamatan kita di dunia ini, keselamatan kita di dimensi berikutnya sangat ditentukan apa yang kita lakukan di bumi ini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ketahuilah bahwa pada awalnya ini kita tiada. Setelah itu kita hidup di permukaan bumi ini dengan menggenggam suatu kesaksian. Syahadat alastu birabbikum qalu bala syahidna. Melakoni hidup kita dengan 2 peran, yaitu peran hamba dan peran khalifah, yang penuh dengan tantangan untuk mencari jalan kembali ke fitrah kesucian, kembali pindah dimensi, pindah ke alam barzah yang kita tidak tahu kapan, bagaimana dan di mana. Kalau sudah sampai waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Dan kita akan dibangkitkan lagi nanti. Kita tidak tahu berapa lama nanti kita menunggu di alam barzah untuk menunggu alam kebangkitan, alam keadilan, untuk menerima buku catatan amal kita, untuk menerima keputusan hanya 2, kiri atau kanan. Hadirin sidang jamaah tarwih yang insya Allah dimuliakan Allah. Barusan saya lihat ada ini agak lama waktunya. Biasanya hanya 15 menit. Kalau ini saya lihat 20 sampai 25 menit, ya. Agak lama ya. Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, di mana amalan wajibnya adalah melaksanakan ibadah puasa. Sehingga pada kesempatan ini kita coba tema atau judul tausiah kita, bagaimana memahami hakikat dan tujuan ritual ibadah puasa. Karena sesuatu yang kita lakukan, kita paham hakikinya, kita paham tujuannya, insya Allah itulah yang bisa mengantar kita ikhlas melaksanakan suatu ibadah-ibadah. Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, dan yang dipanggil orang khusus yang sudah ada modal iman di dalam dirinya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat ini kayaknya tidak sah kalau berdiri di mimbar kalau Ramadan tidak dibaca ayat ini. Ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kamu. Sesuatu yang diwajibkan itu pasti bermasalah di dalam kehidupan kita kalau kita tidak lakukan. Karena yang membuat aturan ini adalah Allah yang menciptakan kita. Inilah frame kehidupannya, ini aturan-aturannya. Jadi sekali lagi, sesuatu yang diwajibkan pasti bermasalah bagi kita, baik secara pribadi maupun secara kehidupan bermasyarakat, kalau kita tidak lakukan kewajiban ini. Tujuannya la'allakum tattaqun. Tapi rupanya la'allakum itu mudah-mudahan. Karena ada juga hadis, katanya ada yang berpuasa tetapi yang didapatkan itu adalah hanya haus dan lapar saja. Insya Allah di jemaah ini tidak. Tetapi mudah-mudahan saya tidak keliru bahwa tujuan la'allakum tattaqun, ketakwaan yang insya Allah kita dapatkan itu nanti itu bertingkat-tingkat. Predikatnya bertingkat-tingkat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan predikat ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, yang kita menjadi tiket nanti untuk kita pindah dimensi. Kalau kita bisa mencapai predikat itu, insya Allah itulah nanti yang akan
mendapat panggilan khusus dari Allah. Hampir kalau saya ceramah saya kutip ayat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya bilang ini semua rupanya dalam kehidupan ini semua kita cari. Jadi berawal kehidupan kita dari mengaku di hadapan Allah di dalam rahim, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi tidak ada orang yang tidak pernah bersaksi di hadapan Allah, siap untuk menghambakan diri. Tetapi tantangannya setelah keluar di permukaan bumi ini itu luar biasa, apalagi di dalam melaksanakan perang kehalifaan dalam berbagai profesi itu. Luar biasa itu tantangannya. Ya. Saya mohon maaf terkadang saya katakan begini bahwa di dalam melaksanakan perang kehalifaan dalam berbagai profesi, hadirkanlah Tuhan dalam tanda petik di dalam profesi kita. Apa yang dihadirkan sifatnya. Tidak ada profesi mulai dari profesi ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, sampai presiden itu membutuhkan kejujuran. Tetapi inilah yang luntur di akhir-akhir zaman ini. Dan itu sudah terbukti juga. Hasil penelitian di barat sana itu dari ribuan orang-orang sukses, institusi-institusi yang sukses, urutan pertama yang mengantar bisa sukses adalah integritas dan kejujuran. Ini luntur di dalam kehidupan kita. Kita terkadang tidak tahu siapa yang bisa kita lihat bahwa dia menerapkan kejujuran dalam kehidupannya, menerapkan kejujuran dalam suatu organisasi ketika dia ditunjuk sebagai pemimpin. Bahkan terkadang aneh ketika kita mau menerapkan itu, mungkin kita tersingkir dari situ. Tapi memang Allah sudah menyampaikan bahwa menegakkan kebenaran itu tidak mudah. Tetapi yakin ketika kita pegang prinsip itu, insya Allah kebenaran akan hadir, kebatilan akan sirna. Yakin, tapi butuh buku perjuangan berat. Saya di UIT itu hanya 4 tahun. Bukan di tempat ini saya akan ceritakan kenapa hanya 4 tahun. Iya. Terakhir saya direktur pasca. Begitulah tantangan kehidupan. Setelah itu dipinjam di Universitas Sulawesi Barat selama 4 tahun. Kembali lagi sekarang di Universitas Islam Makassar. Tetapi dari perjalanan kehidupan pribadi saya bahwa ketika kita pegang prinsip dalam tanda petik bukan hitam putih, insya Allah ada juga tempatnya. Yakin, tapi memang butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan. Nah, kejujuran inilah salah satu sebenarnya yang akan dibangun melalui puasa ini. Kejujuran. Karena kalau kita tidak jujur itu batal itu puasa. Pura-pura jujur, sampai di rumah pura-pura sama istrinya bahwa saya ini puasa, sama ini anak-anakku, sama bapaknya, sama orang tuanya, saya puasa. Padahal tidak puasa. Di sini kita bisa dapatkan bahwa hakikat kejujuran itu adalah hubungan hamba dengan Tuhan. Bisa saja kita katakan saya begini, padahal Tuhan kan Maha tahu. Jadi hakikatnya kejujuran bukan hanya tanggung jawab pada institusi, tanggung jawab pribadi yang paling hakiki adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, di dalam melaksanakan ibadah puasa, kita dilatih untuk bersabar. Ikut pada aturan-aturan mulai dari terbit fajar, ya, mulai imsak itu sampai dengan kita berbuka. Tadi saya lihat jalan-jalan di atas itu. Kebahagiaan orang berpuasa ada 2 tempat, pada saat berbuka puasa dan pada saat bertemu dengan Tuhannya. Ini luar biasa itu. Apa hakikat yang bisa kita dapatkan ini? Kenapa kita bahagia pada saat kita berbuka puasa? Ini saya analisis ini bahwa salah satu penyebabnya kita bahagia karena kita mencapai target, kita mencapai tujuan, dan kita mengawali dengan niat, ya. Kemudian kita tata dengan kesabaran, ikuti aturan, ya, karena kalau tidak ikuti aturan batal puasa, sehingga kita merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan secara fisik, ya, karena kan kita lapar, kemudian kita makan. Makanya hati-hati juga, jangan sampai kita lepas kontrol pada saat kita buka puasa. Rasulullah sudah memberikan contoh kan, karena kapan tidak, bisa-bisa nanti efeknya kepada diri kita, ya. Efek spiritual dan efek fisiknya
Itu beda ketika kita mengatur juga pada saat kita buka puasa. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah sudah menyampaikan. Jadi Rasulullah itu menyampaikan itu mungkin berdasarkan ayat. Karena apa yang diperhatikan oleh Rasulullah sebenarnya itu adalah informasi dari ayat. Allah sudah menyampaikan penggalan ayat, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa berpuasa itu lebih baik bagimu seandainya tahu rahasia di balik itu. Salah satu kebaikannya atau salah satu rahasianya sudah disampaikan oleh Rasulullah kan, sumu tasihu, berpuasalah supaya kamu sehat. Tetapi sehat di sini harus kita maknai bukan hanya sehat secara fisik, tetapi kesehatan tingkat tinggi, fisik, jiwa, atau saya biasa bahasakan kesehatan spiritual. Secara fisik luar biasa, sudah banyak sekarang diteliti Pak, luar biasa. Jadi orang-orang di luar kita itu rajin meneliti. Nah itulah hasil-hasil penelitiannya, bisa kita kutip untuk memperkuat keyakinan kita. Karena ada ton biasa mengatakan begini, kenapa dia mau kaji-kaji itu? Diimani saja. Saya bilang mohon maaf, tingkatan keimanan itu kan ada ainul yakin, ada ilmu yakin, ada hakul yakin. Hakul yakin bisa terwujud ketika didasari dengan ilmu yakin. Kenapa orang bisa sehat secara fisik? Karena terjadi proses detoksifikasi, penggelontoran racun-racun tubuh yang selama 11 bulan kita makan tidak terkontrol. Akhirnya kita di bulan suci Ramadan terjadi penggelontoran racun-racun tubuh di dalam diri kita untuk memperbaiki kembali bagaimana sistem metabolisme tubuh kita. Itu salah satu. Bahkan ini menarik, ada namanya mekanisme autofagi di dalam diri kita, di mana sel-sel di dalam itu ya ada yang memperbaiki sel, recovery sel itu, ada yang menerkam sel-sel yang rusak, kemudian hasil metabolismenya itu meningkatkan imun tubuh yang dibutuhkan pada kesempatan ini. Luar biasa. Kita sangat bersyukur ini. Tahun lalu itu 1 bulan kan tidak ada, kita tidak taruh, kita bersyukur meskipun masih dianjurkan untuk melakukan protokol-protokol kesehatan. Tadi menata kesabaran, menata ini itu memperbaiki itu kesehatan jiwa. Karena ketidaksabaran sebenarnya itu penyakit jiwa, dengki itu ada penyakit jiwa, ya. Meningkatkan kualitas jiwa kita. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah. Yang lain, bahwa dengan puasa kita merebut predikat kemuliaan. Berpeluang merebut predikat kemuliaan karena posisi ketakwaan itu kan Allah menyampaikan, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya takwa itu adalah predikat kemuliaan. Nah, itu akhir dari ayat bahwa aku ciptakan kamu berbeda-beda, berbangsa-bangsa, ya. Ada Bugis, ya, ada Makassar, ya. Kalau saya baru dibaca nama aku itu sudah Kentara, itu Kentara, ya. Miralam Bedu. Nah, kalau ada bedunya biasa ya. Itu Allah sudah menyampaikan perbedaan-perbedaan itu yang paling mulia di sisimu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Ya. Takwa bukan hanya sekedar takut, tetapi bagaimana kita menggunakan atau memanfaatkan keimanan kita untuk melaksanakan amalia yang baik. Itulah ketakwaan sebenarnya. Kemudian yang berikutnya, takwa modal untuk merebut keberkahan kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Ini Allah juga yang menyampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu wilayah, penduduknya Rapucini, penduduknya Makassar, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, aku akan turunkan berkah dari langit dan berkah dari bumi. Jadi ini luar biasa. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Ayat di Al-Quran mengatakan bahwa hujan itu adalah berkah, tetapi terkadang hujan tidak menjadi berkah, menjadi musibah. Tapi apakah air yang salah? Bukan. Akibat ulahnya manusia kan. Hutan sudah habis, tinggal 40%.
ya, sehingga siklus air tidak beres lagi, susah diprediksi. Terjadi pemanasan bumi akibat tadi kerusakan hutan, ya. Itu sampai tahun 2000 ini sudah ada 8 berapa itu? Ada 8 ribuan hektar hutan di Indonesia hilang. Terumbu karang rusak. Itulah yang menyebabkan lepasnya karbon dioksida di atmosfer yang menjadi gas rumah kaca. Ya. Terjadilah pemanasan bumi, panas bumi, es di daerah sana, di daerah kutub itu mencair. Tasbihnya air itu konsisten, bergerak dari tinggi ke rendah. Carilah tempat-tempat yang rendah. Jadi ada kemungkinan daerah-daerah pinggir pantai suatu saat nanti akan tenggelam. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah. Mengkawin nikah 20 menit. Ya. Ya. Yang berikutnya adalah takwa adalah tiket untuk merebut kebahagiaan dunia dan akhirat. Merebut yang kita cita-citakan, merebut surga. Mohon maaf pada kesempatan ini juga saya sampaikan, saya memaknai itu bahwa surga itu bisa berarti perasaan. Surga itu bisa berarti tempat di sana. Sebagai perasaan bisa kita tata di dunia ini. Kita tata hidup kita untuk merebut bagaimana kebahagiaan. Karena yang disampaikan dalam Al-Quran itu kan simbol. Ada tanaman, ada air, ada sungai di bawahnya. Coba, apakah tidak sejuk? Apakah tidak bahagia kita ketika kita berada pada tempat itu? Allah sudah menggambarkan itu tentang takwa itu kalau tidak salah 115 ayat. Saya dengar dari Adi Hidayat. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikan kabar kepada orang beriman dan menggunakan imannya sebagai landasan melaksanakan kebaikan, atau itulah yang disebut takwa, bahwa tempatnya nanti insya Allah itu adalah surga. Itu baru salah satu ayat. Jadi dia merupakan tiket. Tetapi tingkatan-tingkatannya nanti mudah-mudahan semua nanti kita dapatkan, ya. Tujuan puasa ini la'allakum tattaqun, ya. Dan kita semua bermohon mudah-mudahan mendapatkan predikat ketakwaan yang tertinggi, yaitu sebenar-benarnya takwa. Yang terakhir sebagai penutup, bahwa puasa wajib itu kan Ramadan. Ramadan itu bapak-bapak, ibu-ibu, orang tuaku, saudara-saudaraku, hanya satu kali datang satu tahun. Dan tidak ada yang menjamin dirinya sampai Ramadan tahun depan. Tidak ada yang menjamin. Makanya Allah memberikan kesempatan untuk bagaimana untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah. Jadi segala amalan ritual yang wajib itu ada sunnahnya. Disinilah perebutan kita untuk melakukan pendekatan. Bahkan terkadang disitulah sebenarnya kita dilatih keikhlasan. Coba mungkin puasa sunnah dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib itu, ya mungkin kita kalau ada yang makan di dekat kita mungkin, kenapa makan di sampingku? Tetapi kalau puasa sunnah, saya kan yang pilih, saya kan yang mau puasa. Jadi tidak apa-apa. Jadi terkadang teman-teman juga, kalau misalnya kita puasa sunnah, wah tidak enak ini karena ini. Tidak, saya bilang, ini adalah saya sendiri yang melaksanakan. Jadi tidak apa-apa, silakan. Makan silakan apa di dekat saya misalnya. Jadi ada puasa-puasa sunat. Insya Allah panjang umur ada puasa Syawal ya. Ada puasa Syawal. Insya Allah ya. Mari kita berdoa mudah-mudahan sampai puasa Syawal itu 6 hari. Kemudian ada kalau mampu kita ada Senin Kamis. Kalau tidak bisa ke Senin Kamis, Senin mau dulu. Yang penting tambah-tambahin sambal lo. Yang sunnah-sunnah itu. Ya yang wajib itu lengkapi dengan yang sunnah. Kemudian ada Ayyamul Bid. Setiap pertengahan itu ada 13, 14, 15. Ya, meskipun ada yang mengatakan hadisnya lemah. Saya mohon maaf sekali lagi bahwa prinsip saya meskipun dikatakan hadisnya lemah, kalau memotivasi saya untuk beribadah saya gunakan hadis itu. Dan yakin bahwa ibadah itu untuk diri kita. Kemudian kemarin ada pertengahan Syaban, ini sudah lewat. Yakin tidak akan muncul lagi itu. Hadir Syaban tapi tahun depan. Makanya hakikatnya tidak ada waktu yang berulang itu.
Kemudian ada puasa Arafah nanti kalau sampai ke bulan. Kalau mampu, sudah ada saudara-saudara kita yang praktekkan puasa Daud. Saya kira itu mungkin yang menjadi motivasi yang terutama terkait dengan puasa. Mari kita mengoptimalkan ya ibadah puasa kita dan kita berniat untuk bagaimana melanjutkan. Karena sebenarnya Ramadan itu adalah bulan pelatihan. Jangan setelah bulan suci Ramadan 11 bulan itu tidak pernah puasa, tidak pernah lagi buka-buka Al-Qur'an. Pelatihan sebenarnya, pelatihan ya. Ya. Nah, kemudian bahwa puasa itu rupanya paket dengan qiyamul lail. Karena hadisnya itu paket. Timalkan yang sudah biasa tahajud, tetap juga tahajud. Yang terkadang didiskusinya kan witirnya. Ya. Witirnya. Ada yang katakan kalau mau tahajud itu jangan witir. Ada juga yang berpandangan enggak apa-apa witir. Witir nanti jamaah itu kan berarti dapat pahala jamaah. Saya pegang yang kedua ini. Karena tidak menjamin diri kita sampai tengah malam. Jadi saya pilih ikut witir. Saya kira itu mungkin. Kemudian perbanyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran inilah banyak rahasia-rahasia kehidupan yang terungkap ketika kita terapkan di dalam kehidupan kita. Dia adalah petunjuk dalam kehidupan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia adalah kebenaran mutlak karena Allah yang menyampaikan. Mohon maaf, saya katakan juga sejarah pun di dalam Al-Quran adalah sejarah yang paling valid karena Allah yang menceritakan. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.